Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yu'fa an mahal istijmarihi, dan dimaafkan daripada tempat istijmarnya, istinja dengan batunya seseorang. Wa an wanimi dzubabin, dan dimaafkan daripada tai lalat. Wa bauli wa rawsi khufashin, dan dimaafkan daripada kencing dan tai kelelawar. Fil makani, pada tempat solat. Wa kadza saubu wal badanu, seperti tempat solat, yaitu pakaian yang dipakai solat, wal badanu, dan badannya. Wa in kasurat, dan meskipun banyak oleh tai lalat, kencing dan tai kelelawar. Li'usril ikhtirazi anha, karena sulit menjaga daripadanya. Wa yu'fa amma jaffa min dharqi sa'irit tuyuri fil makani, dan dimaafkan dari apa yang kering oleh apa daripada tai setinggalnya burung pada tempat saja. Idza ammatil balwa bihi, apabila merata oleh termusibahi dengan tai burung. Wa qudiyatu kalamil majmu'i al-afu anhu fi thawbi wal badani aydan. Adapun kehendak pembahasan kitab al-majmu', yaitu dimaafkan daripada tai burung itu pada baju dan badan pula. Wala yu'fa an ba'ril fa'ri walau yabisan 'alal aujahi, dan tidak dimaafkan daripada tai tikus sekalipun yaitu kering atas kaul mu'tamad. Lakin afta Syekhuna Ibnu Ziyadin ka ba'dil mutaakhirina bil afwi anhu idza ammatil balwa bihi ka umumiha fi darqit tuyuri. Akan tetapi telah berfatwa oleh guru besar kami Ibnu Ziyad, sebagaimana sebagian daripada ulama-ulama mutaakhirin, dengan dimaafkan daripada tai tikus apabila merata oleh termusibahi dengannya, ka umumiha, seperti umumul balwa, fi dharqit tuyuri, pada tai burung. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih membahas najis-najis yang dimaafkan. Nampak sekali pertemuan lagi habis dah kita membahas ini. Sebagaimana penjelasan yang lalu, kaidah Islam berbicara najis-najis yang dimaafkan ini, kullu ma asura wa syaqqal ikhtirazu anhu ufi'an, apa saja yang sulit dijaga maka Islam itu memaafkan. Najis-najis yang sulit dihindari, maka dalam Islam dimaafin. Lanjutannya malam hari ini, pertama, wa yu'fa an mahal istijmarihi, orang itu saudara kalau cebok istinja, nanti di depan habis ini paparan panjangnya istinja. Ke depan insyaallah akan kita bedah. Moga panjang umur, sehat walafiat. Istinja itu ada dua alatnya. Bisa pakai air,
bisa pakai tisu dengan catatan, bukan tisu basah, itu nanti biobatu disebutnya. Bisa pakai air, bisa pakai batu, atau semaknanya yaitu tisu diantaranya. Yang penting jangan tisu basah, nanti bedahannya di depan kita bedah. Kalau kita pakai batu cebok tuh, walaupun ada air boleh, kita pakai tisu. Begitu, tisu kering tuh boleh saja, walaupun air ada, enggak apa-apa kalau mau. Begitu. Kalau pakai batu nanti luka, ya jangan kenceng-kenceng nyeretinnya. Kalau dia pakai batu, mohon maaf, itu dubur kita tidak bersih. Beda batu dengan air. Jadi masih ada sisa-sisa yang tidak bisa ketarik dengan batu. Sehingga mohon maaf, pantat kita masih bau masih nggak kira-kira ya? Masih. Begitu. Dicoba aja nanti bininya suruh pakai batu, cium dah masih. Itu begitu kalau pakai batu. Nah, bagaimana tuh masih ada tuh sisa-sisa najis tuh yang tidak ketarik dengan batu tuh, hanya yang besar-besarnya aja, kecuali harus bisa hilang dengan air. Itu kan masih najis tuh, masih ada di duburnya. Sekarang dia wudhu, sholat, tuh di duburnya yang cebok pakai batu tuh masih ada bekas-bekas istinja dengan batunya tuh. Lalu dia sholat, bagaimana sholatnya dia? Bukankah orang sholat itu diantara syaratnya kudu suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat sholat. Ini kan badannya masih ada bekas-bekas najis. Kata kitab kita, wa yu'fa, dimaafin bekas-bekas istinja dengan batu. Bila kita sholat, sholat kita sah, walaupun pantat kita nih masih bau, begitu, masih bau. Dimaafin oleh agama, dimaafin. Kenapa tuh dimaafin? Ya karena sulit, emang udah nggak ada lagi. Kalau udah pakai batu ya bisanya segitu doang batu, nggak bisa menghilangkan seperti dengan air. Nggak apa-apa. Tapi siapa yang dimaafin? Yang dimaafin tuh pribadi orang yang istinja dengan batu. Yang dimaafin oleh agama adalah pribadinya dia saja, pribadinya. Artinya kalau orang lain bagaimana? Ya enggak. Kita sholat, dia gendong kita, berarti kita membawa yang ada najisnya. Kita nih sholatnya kagak sah. Kita nih, nah ini ya namanya siapa nih ya? Bos Arif. Apa? Bos Arif. Nih ada bosnya. Begitu. Jadi dia istinja dengan batu. Kita sholat, dia gendong kita gelayutan, maka sholat kita tidak sah, sebab kita membawa yang ada najisnya. Adapun dia sholat dia sah. Bagaimana kalau sampai keringetan? Bukan dubur, bukan badan doang, sampai dubur-duburnya berkeringat, lakan lengket duburnya. Biar kata berkeringat, tetap maafin. Mana keringatnya kena sidinya lagi, dimaafin, tetap maafin. Enggak apa-apa, yang penting masih di situ.
masih sekitaran duburnya dia. Tapi kalau udah kelewat kemana-mana mah keringetan banyak sampai ke kaki-kaki, malah kakinya rada kuning. Itu mah kagak, maafin, sholatnya tidak sah. Begitu. Jadi wa yunfa an mahalli istijmarihi, dimaafin najis yang ada pada tempat cebok dia pakai batu, yakni di duburnya tuh. Tapi ingat, dimaafin ini pada pribadinya dia saja. Kalau dia gendong sama orang lain, baik pada sholat maupun pada tawaf, maka tidak bisa, tidak maafin. Hatta berkeringat, hatta dia berkeringat, enggak apa-apa, dimaafin. Tapi pada dirinya saja, karena urusannya dengan adapun dengan air enggak dimaafin. Ada air dikit, saya ya bak lah, bak yang bundar itu hitam tuh, ada nggak 216 liter? Nggak ada. Dia masuk ke situ nongkrong kayak anaknya juga. Emang PPKM begini bikin orang bingung. Dia nongkrong juga masuk ke situ, maka air itu jadi najis air itu. Sebab ini urusan dimaafin pada sholat, tapi tidak pada air. Berikutnya, wa an wanimi dzubabin. Doa kajian malam ini. Dimaafin daripada tai lalat. Bukan tai lalat yang kayak gini-gini nih, bukan. Yang suka di sini. Ini laler gitu. Gitu. Itu tai laler tuh nempel di baju kita. Laler lagi sholat, enggak apa-apa, dimaafin. Kenapa? Karena laler ini termasuk umumul balwa. Begitu, udah sulit dihindari. Bagaimana ya biar kita sholat nggak ada laler? Ya kalau kita mungkin enak, kan Islam kan rahmatan lil alamin. Kayak musola di pasar, apalagi pasar kayak di Muara kayak begitu ya kan, Muara Karang begitu ya, yang ikan-ikan dah begitu kan banyak tuh laler segala macam. Kadang di musola nggak apa-apa kita sholat ada laler tuh gitu, laler sah saja sholat kita. Enggak laler aja, semua binatang yang darahnya tidak mengalir, meskipun banyak itu tai lalat itu dimaafkan karena usrul ihtiras, sulit kita menghindari itu, sulit menjaga. Rumusnya kullu ma'asural ihtirazu anhu ufi'an. Setiap najis yang sulit dihindari, maka agama enggak bikin sulit kita, dimaafkan. Begitu dimaafkan. Bagaimana kalau kelihatan sama mata kita? Hatta kelihatan sama mata kita, kalau tai laler mah dimaafin alal mu'tamad. Itu begitu. Karena usrul ihtiraz, sulit kita untuk menjaganya. Laler. Nah, ngomongin laler, laler ini kalau ama Nabi enggak mencelok. Nabi itu diantara keistimewaannya enggak ada laler mencelok di badan Nabi seumur-umur, walaupun belum mandi. Enggak kayak kita udah mandi pakai sabun 7 warna masih juga diapain? Dilalerin. Emang kita mau banyak dosa. Begitu.
lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani minhu dawabu falam tahrubu wa ma waqa'at zubabatun fi jismihil hasan. Tidak mencelok lalat pada tubuhnya Nabi yang mulia, sebab enggak ada dosa. Begitu kalau orang ada dosa kayak kita, laler masih aja. Emang laler memainnya ke tempat-tempat yang kotor, laler. Begitu laler. Begitu. Ada orang juga kalau ke masjid mah 50 meter dari rumahnya, kata dia PPKM masjid mau enggak, tapi ke tempat main sepeda sampai Gunung Sindur nyampe. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Kota ada doang. Nabi mah nggak ada laler hingga pada badan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak ada. Dari kecil Nabi nggak ada dimenceloki laler, nggak ada. Nguap aja nggak pernah seumur hidupnya. Nguap pernah. Dari setan. Kalau kita mau udah kelihatan guru baru bismillah di majelis nguap. Itu kita. Begitu. Ntar si guru segini melek kita. Emang mata ini ada remote-nya. Ini kita. Nabi enggak. Wa matasab aba aslan fi madaz zaman. Kata zaman enggak pernah nguap Rasulullah. Kalau kita kan nguap terus. Begitu. Bangkis ada, dan bangkis itu alamat sehat zaman dulu. Kalau bangkis sehat, kalau belakangan corona. Emang susah ini, zaman udah terbalik. Maka kudu di filmin, ada film namanya Dunia Terbalik. Ini udah terbalik. Ketiga, wa bauli wa rausi khufashin, dimaafin kencing maupun tainya kelelawar. Suka ada di masjid, di atas-atasnya itu kubahnya begitu, berkubah itu begitu, itu dimaafin. Dimaafin. Di mana dimaafinnya? Baik pada tempat sholat, lantainya banyak tai kayak begitu, dimaafin. Wa kadza saubu wal badan, maupun juga pada pakaian, kita lagi sholat begitu, maupun juga pada badan kita, baik itu dimaafinnya sedikit maupun juga banyak. Wa in kasurat, baik itu basah maupun juga kering. Kita sholat di tempat sholat kita banyak ini dan dimaafin. Emang kenapa? Karena umumul balwa, musibah kadang ada, lagi musimnya begitu banyak di masjid. Agama kita enggak begitu menekan kita menjadi sulit. Kenapa ini? Li'usril ikhtirazi anha, dimaafkannya karena sulit menghindari daripadanya. Dan dalam kaidah kullu ma asural ikhtirazu anhu ufi'an, apa saja yang sulit dihindari maka dimaafin. Jadi yang ketiga, kencing maupun tinjaknya, kotorannya, kelelawar itu dimaafin baik pada tempat sholat maupun pada pakaian maupun pada
badan. Wa in kasurat, baik dimaafinnya mau dikit mau banyak, termasuk juga mau basah mau kering. Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Mu'in, menjelaskan di dalam kitab Tuhfatul Muhtajnya demikian. Oleh karena sulit kita menghindari, sulit ketika kita sudah sulit untuk menghindari, maka agama maafin. Li'anna dzalika mimma ta'ummu bihil balwa wa yashuqqul ihtirazu anha. Karena yang kayak laler, kayak kalau lawar kencingnya, tainya, ini termasuk umumul balwa dan kita sulit untuk menghindari. Dan agama kita menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ma ja'alallahu alaikum fid dini ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan kesempitan pada agama ini. Kalau sudah kita ngalamin kesulitan seperti di daerah-daerah, dan kitab fikih kita ini kan bukan buat orang kota saja, tapi di daerah-daerah yang banyak kelelawar, banyak ini, bagaimana? Inilah kita bisa ambil dan bisa disampaikan, enggak apa-apa, dimaafin yang kaya-kaya begitu. Keempat, dimaafin. Yang keempat, tai burung. Kan suka ada burung di masjid-masjid tuh. Namanya burung apa tuh di masjid tuh? Oh iya, udah mualaf sekarang. Begitu. Ente bilang burung gereja, udah mualaf. Iya, gitu. Burung gereja, musfurul jannah, begitu, gitu. Mamanya burung gereja, begitu. Udah mualaf. Itu banyak burung kadang di masjid tuh, banyak, gitu, bergantungan. Ini bagaimana nih daripada tai burung nih dimaafin? Pada apa? Hanya pada tempat sholat. Dimaafinnya pada tempat, adapun pada badan kan kita bisa ngejauhi, adapun pada pakaian kita bisa menghindari. Ini di tempat nih banyak yang kayak begitu, itu dimaafin. Tapi kalau menurut kitab Majmu' tapi dhaif, itu pakaian juga, badan juga dimaafin, tapi ini pendapat dhaif. Kata Fathul Mu'in, wa qadiyatu kalamil Majmu' al-afwu anhu fi sawbi wal badani aidan. Jadi kalau kita membaca kitab Al-Majmu' pada pembahasan ini, Imam Nawawi nampaknya di badan maupun di pakaian dimaafin, tapi dhaif. Yang muktamad hanya pada tempat sholat, begitu. Jadi tempat sholat kita banyak daripada tai burung itu dimaafin, tapi tidak mutlak. Tai burung ini dimaafin pada tempat sholat, syaratnya ada 3. Ada 3 syarat. Yang pertama, jaffa. Yang pertama adalah kering, artinya tidak basah pada salah satu dari 2 pihak. Itu dimaafin. Apakah kaki kitanya basah, apakah tai burungnya basah. Kalau kemudian kaki kitanya basah, tai burungnya kering, enggak dimaafin. Atau kaki kita si kering, emang wudhu di rumah, lalu tai burungnya basah, itu juga enggak dimaafin. Karena syarat dimaafin wa yu'fa
amma jaffa. Syarat dimaafin bila mana jafaf, kering, itu baru dimaafin. Maknanya kalau dia basah kita kering enggak dimaafin, atau kita basah dia kering kita injek tidak dimaafkan. Itu satu. Dua, syaratnya idza ammatil balwa bihi. Syaratnya adalah umumul balwa, sulit dihindari. Di mana tempat banyak tai burung, mana aja sulit kita milih-milih tempat. Mau pindah kemari ada dia, pindah kemari ada dia, dah nggak apa-apa. Itu namanya ammatil balwa bihi. Dua, bila umumul balwa. Bila tidak banyak mah tidak umumul balwa, cuman ada di pojokan atau ada di pintu, di yang lain sih nggak ada. Sengaja juga katanya dimaafin, gue injek juga nih, begitu. Itu mah namanya tidak dimaafin kayak begitu. Yang ketiga adalah dari amatil balwa nih. Yang ketiganya tidak menyengaja berdiri menginjak daripada tai burung itu. Begitu. Kalau kita masih bisa di tempat yang tidak ada tai burung, begitu. Enggak sengaja-ngaja diri di situ. Kalau sengaja-ngaja mah tidak dimaafin. Cuci dulu kakinya, sholat baru. Wudhu mah enggak, kan enggak batal wudhu. Ini kan urusan kita dengan sholat. Jadi Fathul Muin ini, saudara, menyampaikan begitu banyak ngurusin najis nih biar kita faham tentang mana najis dimaafin, mana tidak, supaya kita sholat itu enggak bingung di dalam mengerjakan kita sholat. Begitu. Jadi 3 syaratnya. Jadi kemudian dimaafin tai burung dengan 3 syarat. Pertama, tidak ada basah pada salah satu dua pihak. Kaki kita basah, tai burungnya kering, atau tai burungnya basah, kitanya kering, enggak dimaafin. Dan kedua, bila umumul balwa, sulit dihindari. Kalau memang masih bisa dihindari, dijaga diri, tidak dimaafin. Ketiganya, tidak sengaja-ngaja berdiri atau berjalan atau menyentuh di atas daripada tai burung ini. Itu begitu. Kemudian 1, 2, 3, keempat ya. Bagaimana kalau tai tikus, di masjid banyak tikus umpama, wala yu'fa an ba'ril fa'ri walau yabisan alal aujahi. Adapun tai tikus bukan jenis burung. Tai tikus ini tidak dimaafin di tempat sholat. Bagaimana kalau kering? Hatta walau yabisan, hatta meskipun kering, tetap saja tai tikus tidak dimaafkan, baik pada tempat sholat maupun pada pakaian maupun pada badan. Adapun pada air dimaafin. Seperti ada kolam kita kosong gede, udah kelewat nih pada waktu ngaji bab air. Apa udah di Al-Madinah belum nih ngaji bab air? Kalau kemudian ada kolam, kan orang dulu kolamnya gede-gede di rumahnya, begitu, kayak kolam renang mini dah, begitu gede banget itu kolamnya buat nimba. Jadi biar nggak nimba, wong sumurnya nimba, kosong kan bisa aja ada tikus di situ kan,
masuk situ nggak ada air. Sekarang hujan, ya kan? Hujan kan, dari talang pancoran masuk ke situ. Kata kita, alhamdulillah kan hujan, kita pakai wudhu dari situ, tidak apa-apa kalau di air. Tapi kalau binisbah dengan sholat, baik pakaian, badan, tempat, tidak dimaafin. Begitu menurut kaul mu'tamad, begitu. Lakin Fathul Mu'in mengibaratkan dengan lakin sebagai istidrak. Beliau bilang, guru besar kami, guru besar beliau ini dua, Abdurrahman bin Ziyad dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu enggak disebutin namanya. Qala syekhuna, guru besar kami. Udah gitu doang. Itu maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi Imam Ibnu Ziyad disebutin Syekhuna Ibnu Ziyad, Abdurrahman bin Ziyad Al-Yamani. Dua-duanya murid daripada Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang punya kitab Fathul Wahhab, begitu, Tuhfatul Tulab, fikih Syafi'inya itu. Ibnu Hajar Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kata Ibnu Ziyad, begitu juga banyak daripada ulama mutahirin, sebagiannya itu mengatakan tai tikus kalau memang kasusnya kayak tai burung dimaafin. Ibnu Ziyad bilang, kalau memang kasusnya kayak tai apa tuh, umumul balwa, sulit kita menghindari, begitu, itu dimaafin. Dan tentu dengan 3 syarat tadi. Syaratnya jangan kita sengaja diri di situ. Menurut Ibnu Ziyad juga jangan basah pada salah satu dua pihak, begitu. Kata Imam Ibnu Ziyad, tai tikus, jadi kalau tai tikus ini diikhtilafkan ulama. Ada ulama bilang nggak dimaafin, ada ulama bilang dimaafin. Yang bilang dimaafin Ibnu Ziyad Al-Yamani dengan syarat idza ammatil balwa bihi. Syaratnya umumul balwa, percis dengan 3 syarat. Pertama, umumul balwa, sulit kita menghindari. Kedua, kita tidak sengaja-ngaja berdiri nginjek itu. Ketiga, tidak basah pada salah satu dua pihak. Kaki kita enggak basah, itu juga enggak basah. Tapi kalau kaki kita basah itu kering, enggak dimaafin. Itu basah kaki kita kering, enggak dimaafin. Itu basah kaki kita basah, apalagi tidak dimaafin. Inilah ka'umumi hafidhal kituyur, hukumnya sama dengan umumul balwa pada masalah tai burung, begitu. Segini tuh bacaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Buat tanya jawab sajalah. Waktu yang ada yang ditanya mungkin, baik dari materi ini atau lain sebelum doa silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tentu tidak sah. Bila dibalik baru sah. Yang dimaafin kita tuduh, yang dimaafin kita anggap tidak dimaafin, kan nggak apa-apa.
begitu. Itu sah sholat kita. Begitu. Anggap deh ada najis-najis yang tadi itu, ada gusi berdarah dan seterusnya. Tapi kalau dibalik, nggak boleh. Yang tidak dimaafin kita anggap dimaafin. Nggak bisa. Begitu. Nggak bisa. Begitu. Jadi tidak kemudian kasuistis, kita blank nih semua. Ntar kalau ngomong blank rukun sholat, habis baru takbir langsung salam. Begitu. Tetap aja enggak. Jadi kalau kita kata yang dimaafin, kita kata enggak dimaafin, enggak apa-apa. Begitu. Artinya kayak kaki kita atau seperti ada darah nyamuk koreng itu, lalu kemudian kita bersihin dulu, enggak apa-apa. Tapi kalau dibalik, yang enggak dimaafin, tinja orang kita kantongin, kita anggap dimaafin aja dah. Begitu. Ini enggak bisa kalau seperti demikian. Wallahu a'lam.